Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa dinyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Selamat menonton. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Ketawa. Ini kali pertama podcast dengan bujang yang super keren, Abdullah Azam. Nah, kita mau bincang-bincang tentang apa nih? Bebas. Oh, bebas. Boleh nanya apa aja. Iya. Nggak punya batasan. Oke, kita mulai tentang menggapai cita-cita. Oke ya. Nih, Azam itu ingat nggak waktu kecil? Yang kamu ingat apa tuh dulu? Waktu sekolah di TK, SD, SMP. Waktu sekolah, kalau TK ingatnya apa ya? TK di Cahaya Islam Cahaya Agung. Itu pulang jalan kaki seringnya sama teman-teman di Reni itu, sama temen di Reni ada Cak, ada Adam itu, kita bareng-bareng jalan kaki ke rumah. Itu kan kalau Icak tuh kan beda berapa tahun, jadi main bareng-bareng seru aja sampai pernah kan TK itu kebanjiran main-main. Oh iya. Iya, TK kebanjiran. Itu ingat nggak waktu TK tuh? TK tuh apa yang diingat? Apa ya? Aduh, TK. Nih, Umi yang ingat banget. Azam tuh dari kecil itu, pemalu banget. Iya, jadi waktu TK itu kata gurunya itu kan pakai topi. Topinya di iniin biar nggak kelihatan mukanya gitu. Itu pakai baju polisi. SD juga, SD tuh SD paling pemalu sampai masih dapat nominasi pendiam. sampai dapat nominasi pendiam pas perpisahan, dapat nominasi pendiam, jalan-jalan ke Taman Safari nginep. Terus ada kumpul-kumpul malam hari, ada gathering gitu, dapat nominasi terus pendiam, acara pensi. Terus terakhir tuh ada pembacaan nominasi. Setiap kategori ada tercantik, terganteng, terpinter, dapat terdiam. Itu dapat kalung permen, ada nyetar tuh SD terdiam. Nah pas SMP, nah ini nih waktu SD kan bingung sekali Umi tuh, gimana lah caranya mengeluarkan potensi Azam nih, masih bingung. Tanya ustazah gimana sih Azam? Iya bu gitu. Tapi secara nilai sebenarnya IPA-nya bagus, matematikanya bagus. Cuman kalau ditanya, kalau belum 3 kali belum jawab. Nah itu Umi bingung tuh. Nah sampai sekolah SMP juga nggak mau yang jauh-jauh, maunya pokoknya yang ada temennya dari Nur Fatahillah. Akhirnya sekolahnya di deket SD-nya, cuman beda berapa meter, 500 meteran lah dari situ. Nah di situ SMP angkatan pertama. Apa yang kamu ingat di SMP? SMP itu paling banyak kenang-kenangan. Angkatan pertama muridnya cuma 13 ya. 13 atau 14. Gedungnya masih dikit. Gedung baru bangun, 1 lokal, 2 lokal. Masih ada 3 ya. 3 kecil-kecil. 3 bangunan gitu, kelas buat musola sama buat kantor. Terus udah itu main. Wah, karena muridnya dikit, jadi ya mainnya sama orang-orang itu aja, deket. Dan mainnya sampai kita main semua permainan dimainin di situ. Apa aja tuh mainnya? Main batu 7 tuh, berlindung sampai ngumpet tuh. Dulu sekolah itu masih kebon. Belum ada lapangan. Itu kan masih kebon. Jadi sampai ngumpet kebon, sampai ada bangunan-bangunan yang masih belum diberesin. Tapi di SMP itu kantinnya
kita makan di depan. Azam makan mengalami di depan. ini nggak, ngerasa menemukan sesuatu nggak pas di SMP itu? SMP ya itu karena itu ada, kalau pertama kan sama ustaz guru-guru yang sekarang kalau tahun ini udah nggak ada, jadi udah ganti-ganti terus tuh. Kalau dulu waktu pertama angkatan Azam tahun pertama itu ustazah sini, ustazah Nur, terus tahun kedua ganti. Nah, ganti guru lagi. Pas ada Ustaz Adlan kalau nggak salah tuh, ada Ustaz Abdi itu dia pintar bahasa Inggris. Oh, pintar bahasa Inggris. Terus juga drama, ngajar silat. Nah, itu adalah guru silat baru tuh ada Ustaz Adlan. Tapak Suci. Nah, di situ baru dari Tapak Suci itu sering ikut lomba-lomba sampai ke Jakarta Barat. Itu pertama kalinya lomba di sekolah. Itu pengalaman pertama Azam ikut lomba. Pengalaman pertama kali ikut lomba itu ikut kejuaraan Tapak Suci di Jakarta Barat. Dan ternyata menang. Juara 2. Juara 2 dan itu nggak diprediksi. Soalnya kan kecil, Azam kan paling kecil kan. Iya, orang ininya lombanya di Jakarta Barat, kita anak Tangsel. Kenapa bisa ikut lomba Jakarta Barat? Karena gurunya dari Jakarta Barat. Jadi yaudah ikut aja, disuruh ikut. Nah, itu pengalaman pertama Azam ikut lomba, dan di situ kalau Umi ngelihat Azam di situ potensinya mulai, percaya dirinya mulai muncul. Kemudian pemalunya mulai sedikit demi sedikit hilang. Udah mulai perform pas terakhir. Sempat juga tuh galau tuh, tetap di sekolah itu atau karena ibu-ibunya karena banyak rolling guru. Itu sebagian atau kita pindah. Tapi kalau Umi ngerasa yang penting lingkungannya nyaman buat anak, kemudian guru-gurunya juga bisa untuk kita konsultasi, enak, apalagi ya akhlaknya bagus. Udah, kalau masalah akademik bisalah ditutup, ikut les lah atau belajar di rumah. Jadi prinsipnya itu. Dan ternyata tahu nggak, pas kelulusan itu surprise. Umi juga nggak menyangka itu pas kelulusan pemeran utama drama komedi ya drama komedi perform buat perpisahan. Iya, tapi sayang nggak ada ininya ya, wisuda SMP drama komedi menjadi pemeran utama sampai Umi nangis. Nah, Umi tuh paling susah untuk nangis di situ tuh, nangis ngelihat Azam bermain drama yang sangat menghayati. Berarti ada potensi terpendam di bawah laut, dasar laut yang paling dalam, muncullah potensi-potensi itu. SMP. SMA gimana SMA? SMA 3 Tangsel. SMA di negeri. Gimana? Apa yang diingat dan kesan-kesannya? SMA berasa apa ya? Lebih enak. Bereksplor. Jadi karena ikut banyak ekskul, nah itu sampai ikut berapa ekskul itu ada karya ilmiah remaja, robotik, itu Connect itu komputer club. Komputer club ada ya. Rohis 4 alhamdulillah. Nah itu lumayan aktif sih, paling aktif sih di KIR sama robotik. Dan di KIR robotik berapa kali ikut lomba ya? Iya, sering ikut lomba di KIR robotik. Kalau yang robotik apa aja tuh? Nasional Korn apa sih? Kron. Robot nasional itu berapa ya? Iya, itu dapat juara apa tuh? Special Award. Juara harapan ya. Alhamdulillah. Terus itu di Semarekon, di SDC, di B. Dapat apa? Mall itu Special Award juga. Mesolving robot. Mesolving di Taman Mini. Iya, Kron Taman Mini. Terus yang kaget itu yang di Singapura. Padahal nggak pernah juara itu 1, 2, 3. Di Singapura tuh atas inisiatif sendiri, kelompok atau sekolah? Airo. Tahun berapa itu ya? Itu ada piagamnya. 2016 Azam kelas 2 apa kelas 3 tuh?
Ya 2016 berarti kelas 2. Kelas 2 ya. Kelas 2 SMA. Hmm. 2016 itu awalnya gak yakin juga. Siapa yang inisiatif ikut lomba di Singapura? Karena gak yakin nggak pernah juara. Tapi dari pembina robotik aja tuh Bu Ara bilang, udah ikut aja, ini saya lumayan dibiayain sama sekolah nih. Jadi nggak full, walaupun nggak full. Paro-paro lah. PP gitu. Pengalaman. Terus ditarik juga sama, di situ ada guru-guru robotik sama pelaksananya gitu. Kemudian aja inget, ayo dari SMA 3 Tangsel ikut dong, harus ikut. Karena banyak nih kakak kelasnya dulu yang pernah lomba ikut juara, sayang nggak nerusin gitu. Nah di situ baru ditarik-tarikin kita di awalnya bingung, nggak mau apa ya, banyak pertimbangan itu, bingung juga, takut kalah apa. udah biaya kan. Enggak. Ternyata alhamdulillah. Pas kesana terbang, ya alhamdulillah itu juara 2 itu. Juara 2 di kelompok. Jadi ada kelompok kan, 2 kelompok di SMA Ajam tuh ada 4 orang yang terbang. Itu juara 2 dalam hal apa tuh? Ada kan spesifikasi ada robotiknya? Ya. Aerial robotik itu. Aerial itu apa? Drone. Drone. Tapi sekarang ini nggak ditingkatkan lagi nggak keahlian robotiknya? Drone nggak. Tapi minimal itu kalau di kuliah tahu dasar-dasarnya ya, ada robotik tahu. Itu kepake ilmunya, ilmu pemrograman, karena di robotik juga ngeprogram juga. Jadi ada teknikal bagian ini kita program, ada teknik bagian robotnya. Jadi ada yang buat komponen robotnya segala macam, ada yang ke mesin buat programnya tuh diisi biar udah lama juga kita 12 menit nih. Nah, ada satu lomba lagi tuh yang melingkar-lingkar, apa namanya itu? Mesolving robot atau line follower. Enggak, itu yang tumbukan-tumbukan itu apa namanya? Itu yang di Trisakti apa? Kayak mainan gitu. Iya. Pythagoras Switch. Itu kir ya? Ya, itu kir. Kir itu karya ilmiah remaja. Kan itu peserta lain tingkatannya perguruan tinggi ya? Itu juga kaget sih. itu yang paling kaget malah, karena itu kita nggak tahu lombanya apa. Pythagoras orang dicari-cari. Jadi Bu Ara tuh jadi pembimbing ya. Pembinanya mantap sih. Kita didorong terus untuk ikut, walaupun kita belum pernah, tapi seru belajar aja. Lihat kita searching kita akan siapa sih. Ini lomba di Universitas Trisakti ini ada nih, lumayan, ikut ya. Disuruh ikut kita, udah ikut daftarin. Mau ikut apa? Ada lomba itu, ada Pythagoras Switch, ada banyak juga kategorinya. Iya, ada kayak karya ilmiah, presentasi gitu, bikin produk. Ada Pythagoras Switch. Nah, kita ikut Pythagoras Switch. Pythagoras Switch apaan ini? Nggak tahu Pythagoras. Searching. Apa nih? Bikin kayak apa sih, rangkaian alat, dia nyambung terus menghasilkan sesuatu. Nah, itu dan ternyata pas di Trisakti kaget. Peserta SMA cuman kita sendiri, yang lain mahasiswa. Mahasiswa dari Universitas Bina sama Trisakti. Spesial dong, dapat penghargaan. Waduh. Dapat penghargaan apa itu? Waduh, sempat deg-degan juga nih. Aduh, kok mahasiswa semua nih. Terus kita ya udah pede aja dah. Kita tampilin di situ, terus digerakin. Banyak kan, dari ada wartawan juga banyak tuh. Kita di situ kaget juga karena masuk berita itu detik.com ada. Pythagoras Switch nih dari SMA negeri, desain terbaik ya. Nah, desain terbaik. Nah, itu juga. Ingat ya, latihan bikin apa namanya? Di rumah berbulan-bulan. Itu menguras persiapannya berapa bulan itu. Jadi
dengan bahan yang ada di rumah, ada buku, kardus, apa aja pokoknya yang ada di rumah itu dicobain, kelereng apa segala macem. Nah, sampai kemudian karena Umi punya daycare, kadang ada orang tua yang nitipin dan Umi bawa ke rumah anaknya. Lagi Ya, persiapan mau lomba, ya ada anak kecil yang itu recokin. paling ini Itu, sih. wih, luar biasa itu. Effortnya itu Itu Umi tinggal karena makanya lupa. persiapannya paling berat. Umi Kenapa? pergi, nih ya tolong jagain anak ya sebentar ya. Ternyata anaknya merecok dan itu jadi pengalaman dan yang tidak terlupakan ya. Nggak terlupakan itu. Hebat, keren. Nah, SMA dengan berbagai macam lomba. Jadi kalau ditarik garis, SMA tuh paling ini lagi naik-naik, lagi hype-hype-nya ikut jadi lomba. apa aja diikutin Ya, lomba diikutin kesana terus. kemari, walaupun mungkin secara nilai akademik rata-rata lah ya, bukan yang the best, tapi pengalaman-pengalaman ikut lomba itu sangat Pengaruh. apa ya, pengaruh ya, percaya diri mungkin ya. Percaya diri, mental terus itu dilatih yang di situ biasanya pengalaman. nggak dari kecil nggak berani ngomong, jadi sekarang jadi bisa ngomong. Public speaking juga situ ada juga lomba. Jadi YouTuber SMA, ya. Bikin video SMA, ikut lomba SMA. Sampai itu Umi tuh sampai Azam kecil, Masya Allah, sampai bingung dulu mencari talentanya dia. Ternyata di balik itu, di yang dalam, ternyata potensi Azam sudah mulai muncul. Nah, kemudian ketika kuliah di Telkom, itu mungkin sesuai dengan passionnya ya. Sesuai dengan passion. Ya. Alam. IP-nya tuh mengalahkan Umi. IP-nya. Terus terang Umi salut nih sama Azam IP-nya. Sampai Umi nggak percaya bener tuh IP segitu ya. Umi dulu nggak sampai segitu IP-nya. Terus setelah nih semester 6 ya. Semester 6 kira-kira capaian-capaian apa lagi yang ingin Azam peroleh atau capai ya kan? Nih udah mudah-mudahan punya skill, punya pengalaman, wawasan, kan nanti akan bisa berkembang lagi. Kira-kira harapannya apa? Itu aja dari pas SMA. Dia udah tulis tuh. Oh udah. Tiga. Yang aja pengen capai. Itu yang di dinding itu ya? Yang di dinding itu? Ya apa-apa? Kayak pertama tuh ada sebutannya sekarang developer deh, programmer gitu. Android developer. Kalau sekarang alhamdulillah jadi Android developer, cuman pengennya ini punya startup gitu. Startup jadi developer. Nanti bisa collab buat ide-idenya. Tapi dari apa namanya, segi minat aja memang aja lebih suka ini programmer, ngoding gitu kan, buat aplikasi, buat produk, buat software untuk bisa bermanfaat bagi orang. Terus yang kedua tuh ada young entrepreneur, pengusaha muda. Pengen punya bisnis sendiri, dipegang sendiri, terus juga berkembang jauh. Mulai. Sampai nah itu pengen banget punya bisnis sendiri. Sekarang dimulai. Punya bisnis yang diseriusin. Sudah sustain. Dimulai sekarang mumpung di rumah. Ya, terus sama yang terakhir apa tuh? Jadi hobi aja. Apa tuh hobinya? Ini. Mau buat film. Filmmaker kan Ajeng juga suka video. Jadi Ajeng bagus. SMA karena apa ya? Kayak zaman-zaman YouTube dulu belum sehebat ini. Sekarang udah makin berkembang, makin maju. Ya itu dulu aja ngikutin banget. Suka banget aja kayak YouTube bikin video kayak gitu. Apa namanya? Menikmati gitu. Sampai di SMA kalau bagian bikin video aja mengedit. Ini tugas-tugas apa aja bagian sampai sekarang.
Mungkin pengen bikin film, pengen bikin short movie lah minimal. Short movie, siapa nih mendaftar Pengen jadi bikin short pemeran movie utama minimal. Itu dan pengen banget sih. penulis skenario produsernya, silakan nih Bisnis sendiri, bisa bikin film nanti menghubungi sama siapa developer. teman-temannya juga ada ya yang sudah film Iya ada ada ya, kuliah ada. ada. Iya teman kuliah ada ya. Nah, Itu jadi motivasi. berarti tiga cita-cita. Tadi apa yang pertama? Programmer sih khususnya. Programmer Sekarang tapi pengen mencari startup pengalaman buat ya, startup. Kayak sekarang kan kenal perusahaan-perusahaan Perusahaan-perusahaan unicorn gitu ya. Tapi usianya Tokopedia. harusnya sekarang nih udah mulai 21 ya. Udah harus serius menyeriusi. Jadi kalau pagi-pagi nggak boleh lagi tiduran. Kalau mau mencapai cita-cita harus benar-benar dimulai kerja kerasnya dari sekarang. Oke. Apa tadi? Kalian pasti bisa lebih baik, atau yang tadi awalnya kayak Azam tuh pemalu, pendiam, kayak sama guru nggak berani, ternyata di balik itu ada potensi yang terpendam dan setiap anak itu punya talenta tersendiri. Tinggal bagaimana lingkungan, orang tua memberikan fasilitas itu, ya nggak? Lingkungan sangat mendukung ya. Lingkungan mensupport dan tugas orang tua. Kalau Umi tuh untungnya nih Azam ini kalau didorong tuh mau cebur-ceburin, dorong. Yeah. Itu kelebihannya dia kalau didorong apa aja mau, walaupun awalnya kayak gitu lambat-lambat tapi mau ngerjain. Nah itu akhirnya pelan-pelan mulai percaya diri, mulai tahu passionnya, dan mudah-mudahan kita doakan nih Azam bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Amin. Ya. Oke, sekian dulu dari saya, Umi dan Abdul Azam. Mudah-mudahan podcast pertama ini memberikan inspirasi. Dan jangan lupa klik like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah.